Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mahasiswa ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Tegar. Nah, saya Jeremy Putama sendiri. Saya Muhammad Ari Winarto. Saya Enzi Fakira. Saya Siti Pramudita Hasna. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil kami. Alasan kami memilih tema ini adalah karena kearifan lokal berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam dan keberlanjutan sumber daya pangan. Nilai-nilai tradisi dan pengetahuan lokal memungkinkan masyarakat mengelola sumber daya alam secara bijak sehingga ketahanan panganan tetap terjaga di tengah tantangan globalisasi dan perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kearifan lokal dan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk memperkuat ketahanan pangan serta mengidentifikasi praktik lokal yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga menggali integrasi kearifan lokal dengan inovasi teknologi dan kebijakan pemerintah guna mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Nah, kami melakukan beberapa metode untuk penelitian ini. Yang pertama, kami melakukan beberapa studi pustaka dengan menelaah beberapa literatur, yaitu beberapa jurnal, lembaga internasional, kemudian buku untuk memperoleh gambaran tentang kondisi pangan di Indonesia. Yang kedua, kami melakukan wawancara terhadap mahasiswa teknologi pangan untuk memperoleh gambaran tentang kearifan lokal terhadap teknologi pangan di Indonesia. Kemudian kami juga memperoleh tantangan dan wawasan tentang kearifan lokal terhadap teknologi pangan dan mendapatkan hasil lebih akurat. Analisis dari seluruh pembahasan dan observasi menunjukkan bahwa kebijakan masuknya produk pangan impor terhadap lokal menimbulkan dilema yang cukup besar. Di satu sisi, impor pangan menyediakan variasi dan stabilitas pasokan bagi konsumen, namun di sisi lain hal tersebut menekan harga jual produk lokal dan merugikan pendapat serta kesejahteraan petani. Kebijakan impor pangan seharusnya berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menegaskan bahwa negara harus menjamin keadilan bagi semua pihak, bukan hanya kepentingan konsumen semata. Selain itu, kebijakan tersebut juga perlu sejalan dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya, pengelolaan pangan yang sumber daya alam harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk petani sebagai pelaku utama produksi pangan. Dengan demikian, kebijakan impor seharusnya tidak semata berorientasi pada harga murah, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekonomi petani lokal sebagai wujud penerapan nilai keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia yang beradab. Kesimpulan, isu pangan impor menciptakan dilema mendasar antara kepentingan konsumen dan keberlanjutan sektor pertanian domestik. Dampak terbesar dari impor yang tidak terkelola dengan baik adalah tekanan harga jual yang signifikan terhadap produk petani lokal. Secara langsung menggerus pendapatan dan mengancam kesejahteraan mereka, yang dimana hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, yaitu Sila kelima. Solusinya, Indonesia perlu modernisasi dan meningkatkan efisiensi di tingkat petani, mendorong hilirisasi dan nilai tambah untuk bersaing dengan kualitas. Selain itu, pemerintah juga menerapkan regulasi impor yang sangat ketat dan tepat waktu sehingga dipastikan keseimbangan antara kebutuhan pasar dan perlindungan terhadap kedaulatan pangan dan persatuan Indonesia. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Mabri Sari. Saya ingin wawancara dengan Indonesia dari teknologi pangan. Jadi saya menanyakan tentang perihal pertanian. Menurut Mbak Rosi sendiri, bagaimana dampak kearifan lokal terhadap petani masyarakat ini? Menurut saya kearifan lokal itu sangat berdampak ya bagi kearifan karena dia itu menyeimbangkan antara ketahanan pangan dan stabilitas pangan.
kalau menurut Mbak Ida, apa tantangan terbesar dalam menjalankan pangan di daerah pedesaan? Menurut saya tantangan terbesar itu dari segi teknologi dan kemudahan kita, karena di sini tuh petani-petani kan masih terpelosok ya, jadi modern-modern juga belum dapat teknologinya. Terus anak-anak zaman sekarang kan awalnya jadi petani kayaknya jadi petani. Berarti lebih ke kecepatan akses ya dan Iya, sebagainya. aksesnya juga. Hijab ya, saya kalau tantangan masalah akses dan itu. Terus aku boleh tahu sedikit apa hubungan antara masyarakat dan pemerintah? Sebenarnya saya perlu dengar, karena kalau misalnya suku masyarakat itu mudah dan lokasinya gampang, tapi mereka tuh punya pangan yang terjamin dan layak dari food gitu. Terus kayak kalau misalnya yang lain itu kesejahteraan masyarakat juga lebih banyak, terus kayak anak-anak juga lebih banyak. Ya, sekian penjelasan dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.